Ya pemirsa, karena Menko Polhukam sudah angkat bicara dan mengatakan bahwa kuat dugaan mengenai unsur pidana dalam Pondok Pesantren Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang. Pihak-pihak yang mengenal pernah mengkaji Pondok Pesantren Al Zaitun angkat bicara di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir Pak Al-Qaidar yang merupakan analis kajian terorisme, bahkan juga pernah masuk ke Pondok Pesantren Al Zaitun, mengenal juga sosok Panji Gumilang. Selamat malam, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, saat ini saya juga telah tersambung dengan Pak Arianto Sutadi yang merupakan staf ahli Kapolri dan juga mantan penyidik untuk Pondok Pesantren Al Zaitun. Pak Arianto Sutadi, selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Mbak Satra. Ya. Selamat malam, para pemirsa. Pak Arianto Sutadi, waktu Bapak masih di Bareskrim ya, kalau tidak salah, pernah menyelidiki Pondok Pesantren Al Zaitun di bawah pimpinan Panji Gumilang. Apakah memang sudah sejak lama banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, bahkan juga motif ekonomi ya, dengan untuk menguasai infak sedekah dengan kepentingan tertentu, seperti apa Pak? Ya, kalau pengalaman saya waktu saya di Bidum dulu, saya belum melakukan penyidikan ya, tapi hanya baru tahap penyelidikan. Karena yang saya terima itu baru informasi. Informasinya macam-macam, seperti yang diviralkan di video akhir-akhir ini. Antara lain misalnya ya, di Al Zaitun itu kegiatannya sangat terselubung. Di situ dia memberikan pemahaman kepada warganya itu melakukan tindakan-tindakan semacam seperti FAI itu. Dia mengirim orang keluar untuk menjadi pembantu, dan kemudian setelah menjadi pembantu 1-2 hari atau 1 minggu menyolong laptop. Nah itu saya menerima laporan banyak itu orang yang rumah tangga yang kehilangan laptop oleh pembantu yang baru. Kurang lebih ada 10 lebih kasus-kasus yang itu. Yang kedua, kasus orang tua yang komplain kepada aparat ya, karena anaknya itu jadi di luar kendali itu. Anaknya itu sampai menjual kursi, kemudian melawan orang ayahnya segala itu, mencuri hartanya itu untuk kepentingan yang akhirnya itu diserahkan kepada imamnya itu. Itu kurang lebih ada 60 orang dulu itu yang lapor kepada saya. Tetapi kemudian saya sulit untuk meneruskan apakah itu memang perbuatannya kaitannya dengan Al Zaitun, tetapi hanya kaitannya kepada masalah penyelidikan ya sampai itu. Karena sulit sekali bagi saya untuk meneruskan penyidikan itu. Waktu dan Bapak, kemudian kalau yang terkait Pak Arianto, dengan NII, kenapa pada saat Bapak masih menjabat tidak sampai taraf penyidikan? Apa keterbatasannya apa Pak? Karena bukti awalnya itu ya menurut saya ya, bukti awalnya masih kurang cukup untuk dilakukan penyidikan. Saya melakukan itu, kalau penyidikan itu kan biasanya kan sudah cukup awal, paling sedikit ada 2 ya alatnya, bahwa itu peristiwanya itu peristiwa pidana gitu. Nah karena waktu itu belum, makanya saya belum bikin sprindik, karena kalau seandainya saya bikin sprindik nanti akan sia-sia kalau tidak didukung dengan alat bukti yang lain yang bisa meneruskan penyidikan itu. Oke, mungkin sekarang saya ke Mas Al-Qaidar terlebih dahulu. Mungkin itu yang menjadi kerumitan. Sinyalnya sudah kuat, tapi buktinya tidak cukup. Apalagi sudah sejak lama Al Zaitun ini dilabeli NII, bahkan disebut NII Kawin 9. Tapi kalau kemarin kita lihat wawancara dengan media, Panji Gumilang membantah, mengatakan NII sudah selesai. Ini bagaimana penelusuran dulu ketika bisa keluar masuk pondok pesantren? Iya, kalau diteliti zaman sekarang ini memang dia sudah mempersiapkan dan sudah membersihkan ya bukti-bukti yang lama itu. Jadi saya kira kita harus lihat dari misalnya penelitian yang dilakukan oleh MUI tahun 2002. Di situ jelas dikatakan pada waktu itu ketua MUI-nya Pak Wapres sekarang, Pak Ma'ruf Amin, dinyatakan di situ di dalam laporannya bahwa sangat jelas keterkaitan antara Al Zaitun dengan NII KW 9.
Di situ sangat jelas. Kemudian praktek-praktek penistaan agama juga sangat masif terjadi di sana, juga dilaporkan itu. Jadi begitu juga dengan misalnya buku yang ditulis oleh almarhum M. Amin Jamiluddin. Ya. Isinya apa? Isinya dia menjelaskan tentang bagaimana, bahkan ini parah sekali, menjelaskan tentang misalnya majalah Al Zaitun itu berisi penghinaan terhadap misalnya Indonesia. Penghinaan terhadap burung Garuda, burung gepeng dibilang di sini. Kemudian penghinaan terhadap Indonesia yang katanya itu seperti kapal yang akan karam. Ini buku tahun berapa nih? Ini tahun 2002. 2002 ya. Kalau buku Cukup saya lama ya. terbitnya tahun 2000. Lain lagi ya penelitiannya. Kalau penelitian saya kan dark ethnography namanya. Kalau ini kan penelitian yang sifatnya investigasi biasa. Gitu. Berarti buku ini dituliskan juga berdasarkan bukti dong? Ya, berdasarkan bukti. Bahkan bukti yang diterbitkan oleh pesantren Al Zaitun sendiri. Oke. Jadi nggak mungkin salah. Dan kemudian buku ini juga diberi kata pengantar oleh Kiai Haji Ahmad Fudoli yang menjadi Ketua DPRD tingkat 2 Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada waktu itu tahun 2002. Dan dia adalah seorang ulama juga. Dan dia menyatakan bahwa ketika dia pergi ke Al Zaitun itu, orang-orang di Al Zaitun itu nggak ada yang sholat. Semuanya nggak ada yang sholat di situ. Guru-gurunya, kemudian pegawai-pegawainya, pesuruh-pesuruhnya, pembantu-pembantunya nggak ada yang sholat di situ. Pernah Jadi dia berbincang dengan melaksanakan. Panji Gumilang, Mas Al-Qaeda? Iya, karena dulu Gimana dia sih kan. sosoknya? Ya, sosoknya dia adalah orang yang overconfidence ya dengan ideologi atau aliran Isa Bugis namanya. Jadi aliran Isa Bugis itu menganggap bahwa saat ini belum waktunya untuk sholat. Jadi ini saat yang sedang dalam masa Mekah. Jadi belum Madinah. Jadi kalau nanti masa Madinah baru wajib sholat gitu. Pondok pesantrennya itu mengajarkan apa ya? Itu nanti akan saya tanya, tapi sesaat lagi pemirsa, karena memang ini sudah permasalahan yang sudah sejak lama pemirsa. Bahkan 2011, 2000-an ini sudah dibahas, tapi banyak pihak mengatakan bahwa secara pendidikan tidak ada masalah dengan Pondok Pesantren Al Zaitun, tapi berbeda halnya dengan ideologi. Nanti akan kita bahas sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.